sejahtera bagi kita semua. Ya ahau. Perkenalkan, nama saya Princess Mandaili, asal sekolah UPTD SMP Negeri 3 Faoma Silarmi, kelas 8. Nah, pada kesempatan ini saya akan menceritakan tentang sebuah cerita yang berjudul Buta Huruf, Tidak Buta Ilmu. Kehidupan manusia pada masa lalu, menurut mereka, sekolah itu tidak dapat menentukan berjalannya roda kehidupan. Seperti halnya dengan ibu saya yang tidak bisa baca tulis, tetapi dia bisa menjalankan kehidupannya sehari-hari. Kendala ibu saya untuk tidak dapat menuntut ilmu, yaitu karena kehidupan mereka yang sangat sederhana dan juga tempat tinggal mereka yang terpencil di suatu daerah. Ibu saya seseorang yang buta huruf. Dia terlahir di satu daerah terpencil di Dusun Kepil, Patuk, Gunung Kidul di Yogyakarta. Dan dia juga sama sekali tidak pernah mengenyam bangku di sekolah pada masa kecilnya. Saya juga pernah bertanya kepada ibu saya, kenapa dia tidak disekolahkan oleh kakek dan nenek saya. Ketika ibu saya mendengar pertanyaan saya itu, dia pun hanya tersenyum karena mungkin baginya pertanyaan ini sudah sangat sering didengarnya dari kakak-kakak saya. Kakek dan nenek juga dahulu bekerja sebagai pedagang daging di pasar. Tentu dengan hal itu, waktu mereka sangat terbatas untuk mengurus hal-hal lain seperti tentang sekolah dan pendidikan untuk ibu. Jadi, ibu sama seperti dengan anak-anak lainnya di kampung tersebut tidak disekolahkan oleh orang tuanya. Mungkin ibu jikalau terlahir di suatu tempat yang lebih baik kondisi ekonominya, pasti ibu saya sudah punya pendidikan. Meski ibu saya itu buta huruf, tapi dia itu seorang yang berilmu. Dia itu tidak buta ilmu pengetahuan. Kakek dan nenek juga sangat sering mengajak ibu untuk ikut ke pasar berjualan daging. Disitulah mereka banyak mengajari ibu tentang banyak hal, seperti bagaimana memilih daging yang segar dan berkualitas, bagaimana melayani pembeli dengan baik, dengan ramah, agar pembeli itu tidak kecewa, serta bagaimana cara menghitung uang kembalian. Pokoknya, ibu sangat banyak mempelajari tentang banyak hal dari kakek dan nenekmu ketika mereka mengajak ibu ikut ke pasar untuk berjualan daging. Ibu saya sih memang tidak bersekolah, tetapi dia seseorang yang berilmu. Dia bisa mendapatkan banyak tentang hal ilmu pengetahuan dari berbagai sumber selain sekolah, seperti dari orang tuanya, dari lingkungan sekitarnya, dan juga sumber-sumber lainnya. Ibu saya sangat rajin untuk mencari tentang banyak hal untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Dia juga bukan pemalas dan juga tidak malu untuk bertanya kepada siapapun. Bahkan untuk bertanya kepada kami anak-anaknya, dia itu tidak malu. Menurut saya, sekolah itu sangat penting. Tetapi sekolah itu bukan satu-satunya cara untuk kita mendapatkan tentang banyak hal ilmu pengetahuan. Tetapi ada juga cara-cara lainnya lagi, seperti mengamati, bertanya, mencoba, berlatih, dan menyimpulkan. Dan saya yakin bahwa ibu saya sudah melakukan hal-hal seperti itu untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan juga mendapatkan ilmu pengetahuannya. Mungkin di sekitar kita juga banyak kita jumpai orang tua yang sangat mengandalkan sekolah-sekolah formal untuk anak-anaknya dan juga tidak terlepas dari keyakinan bahwa dengan pendidikan formal masa depan anak-anak juga akan dijamin sukses. Tetapi menurut saya itu juga bukan sepenuhnya bahwa salah. Tetapi menggantungkan masa depan anak-anak dengan sekolah-sekolah formal itu kuranglah tepat. Karena sudah banyak penelitian yang menyimpulkan bahwa kesuksesan seseorang itu
bukan hanya dari sumber tingkat kualitas pendidikannya, tetapi juga dengan faktor-faktor lainnya. Nah, sepengetahuan saya, ada juga banyak ibu-ibu lainnya di sekitar kita yang mengalami hal serupa dengan ibu saya, yaitu tidak bisa baca tulis, tetapi mereka bisa menjalankan kehidupannya seperti mengolah keuangan dan menjadi ibu rumah tangga yang bijaksana. Untuk lebih jelasnya lagi, cerita ini dapat dibaca di buku Ibu Saya Itu Hebatnya Sejati dari penulis Djoko Sutrisno. Demikianlah cerita saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Ya Aho.